Lu dagang di rumah bahasanya keuntungannya 1. Kalau lu dagang di pasar keuntungannya 27. Iya, saya suka ngomong ibarat kita tanam pisang berbuah, kita panggil tengkulak. Kalau gua yang beli di rumah lu 1.000, kalau lu bawa ke pasar 27.000. Iya. Kalau yang beli 1.000 kan bego. Kita sekarang punya orang bego kan. Kalau begitu orang itu yang bermain apa materi. Iya. Sering saya ituin tuh. Artinya ketika jamaah mungkin kalau kita nggak sempurna karena gabungan ikut ya. Borongan. Bolong. Baru Ustaz belanja saya satu-satu sama seronjo. Kalau satu persatu kan ketahuan ada belatun apa. Iya dipilih. Ya kalau seandainya segerobak Bolong. mau semuanya berbelatun gitu dibeli. Kenapa orang nggak mengambil kayak itu? Tadi satu setan mungkin dari godaan. Yang kedua mungkin karena pahala itu nggak nampak kalau yang lagi. Oh, iya. Ya kalau bisnis mah kan, oh ini 27.000, ini 1.000. Jadi antara penyebabnya li ada zuhur karena tidak adanya penampakan. Ya, ya, kalau dinampakin mungkin mesti ada yang kosong. Kalau jamaah di rumah gimana? Sama juga. Enggak kayak di masjid. Kalau di masjid kan ada langkah. Enggak maksudnya yang 27 itu tetap dapat. Insya Allah kalau dapat 20 juta dapat. Cuman yang samping-sampingannya dapat. Bela-belanya gitu. Silaturahmi sama tetangga kan itu tujuannya. Takliful qulub. Berjamaah itu mempersatukan paling enggak para tetangga dengan saling bertemu kan kesalahpahaman hilang. Terwujud kemesraan. Itu kan solidaritas ya. Yang jelas menghidupkan itu ma'arsalnaka ila rahmatan itu. Kalau bermusuhan rahmat kan gitu kira-kira. Ya pentingnya ibadah sosial dengan ibadah spiritual pribadi itu lebih penting mana itu. Kebanyakan kan kalau kita lihat kan di ayat Quran aja innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir aqama shalah wa ata zakah gitu ya. Kalau menurut Iya. ini saya punya guru antara sosial sama ritual ya harus seimbang. Ya apa artinya berjamaah kalau tidak menimbulkan taklif. Jadi harus seimbang. Apa artinya sekarang kita berpuasa kalau tidak tertanam rasa kasih sayang kepada yang lapar kan gitu. Ujung-ujungnya kudu seimbang. Duribat sa'alaihim zillah aynama illa jadikan jadi Allah Pak kita alhamdulillah. Itu kalau dia belum berarti cerita pribadi. Banyak para awliya bilang kayaknya kita belum sholat. Terus gimana? Satu hadis saja amalnya. Innama ataqabbalu sholat mimman tawadha'a biha li'awadi walam yastatil ala khalqi walam yabit musirran ala ma'siyati wa rahimal armalah wa rahimal busor. Innama hadatul hasil ya. Hadatul hasli. Pastinya kalau bahasa pesantren pastinya atau kabar aku menerima as-salat seseorang mimman tawadha biha li'azamati, untuk mereka yang di dalam hatinya ada rasa rendah diri kepada kebesaran. Ya aku salat ini bukan apa-apa karena aku malu. Tugasku adalah untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Itu aja. Walam yastatil ala khalqi, enggak sombong kepada makhluk. Walam yabit musirran ala ma'siyati, walaupun maksiat enggak berkelanjutan. Diserangi dengan istighfar. Datang lagi ayat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya kan nyambung tuh. Ya kalau ngaji enggak habis-habis mau nyambung. Wa rahimal musab, harus ada rasa kasih sayang kepada yang terkena musibah. Orang yang miskin banyak keselnya Ustaz. Jadi sepertinya itu ritual nggak ada artinya kalau tidak disertai sosial. Laisa minna man kana batluhu apa namanya wajaruhu jangin itu. Man kana syab'an wajaruhu jang. Apa artinya lu sholat sementara lu kenyang
tetangga lu gahiro dan jalan apa. Itu kan jelas, hablum minan nas. Jadi kesimpulannya kalau dakwaan saya harus seimbang antara hablum minallah wa hablum minan nas. Itu yang keras. Duribat alaihimul zillah. Mending kalau hanya di dunia, kalau di akhirat kan lebih parah. Ayo gue serap Jawa. Bener abi bener waduh dalam keadaan kita ingat yang di sana korupor. Yang berjaya ini Ingetan aja dalam keadaan hidup ini banyak berubah. Ya kafir ya apa yang mampu melihat cuma itu aja. Ya itu ketika umur kita menanjak, saya udah 52, ada kan? 50. Saya 65. 67 ya. 69. 69, Bi. 69. Enggak, Abi lahir 57. 57. 68 ya, 68 69, Bi. Iya udah 69. Pak. Benar 69. Kenapa Ustaz apa? Itu untuk usia 50 ke atas itu kita lebih cenderung kemana kita yang bicarakan kiai akhirat apa dunia, kematian atau kiamat gitu. Bukan lebih itu jarang orang ngomongin kematian, Kalau ngomongin kecenderungan nggak usah dikaitkan sama umur. oh gitu. Walaupun dalam keadaan syab walal akhiratu khairul laka minad dunya. Di situ isim takdir yang asalnya akhir. Berbicara soal akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia dulu. Bukan melihat umur, karena kematian itu tidak melihat. Oh iya, al-mautu ya'ti baghtatan. Apa? Ya Ibrahim bin Adam. Yaman bidunya. Yaman bidunya hustagal qad gharrahu. Betul amal penyakit itu amal. Awalam yazal fi ghaflah hatta dana minhu ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kalau pengen ayatnya ada lebih dahsyat lagi. Yauma ta'tihimus sa'atu terus baghtatan. Itu bukan Ibrahim Daniel langsung Allah. Dia yang sama nanya nih ya, karena kita di masjid dia ya. Karena kan ada jamaah meninggal dunia nih. Biasanya kan ahli warisnya mempersilakan kita nih untuk memandu mengensein aja ya. Iya. Karena kan kita sambutan ya, sambutan mewakili Sayyidul Musibah. Di situ kita ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf dari almarhum dan juga Doa. doa ini kiai yang apa hakul adami seandainya ada di tengah-tengah masyarakat. Oh iya harus Itu ada ijab kabul nggak antara saya dengan ahli warisnya itu? Iya otomatis kalau waktu mau wakil harus ada jam kabul. Iya, artinya nggak Adanya dia menyerahkan ke Ustaz udah ijab. udah itu pada dasar ini itu ya. Ya Ustaz tinggal kabul saya terima. Termasuk saya menyampaikan itu tadi tentang masalah Iya, kalau ada itu diutamakan. ya kalau ada itu. Kalau ada utang piutang jangan dianggap ini berkaitan dengan mayit. Sekarang posisinya pindah kepada ahlul waris. Iya itu. Jadi ahlul waris itu buat itu, bukan buat ngerebutin sertifikat. Ya kalau ada sih iya. Mana? Bagi diri. Utang-utang. Yang namanya warisan itu setelah utang dibayar, wasiat diputarkan, baru ada sisa dibagi. Kalau ada utang, ahli waris nggak punya duit, masjid ada duit, boleh nggak masjid bayarin utang saya masjid? Oh dong. Karena itu uang umat ya. Kecuali kalau Ustaz dari pertama, Pak, di antara kegunaan Oh iya. ya Uang amal kita untuk harus ada transparansi semua. Alhamdulillah. Terus kiai ini kalau umpamanya sekarang kan penduduk itu udah padat kiai. Yang besar itu adalah masjid dan ketika mungkin Saya orang bukan maksudnya tempatnya masjid. oh halamannya Halamannya ada tempat fasilitas masjid kan lebih banyak gitu ya. Iya. Nah orang kontrakan punya meninggal kiai atau mungkin penduduk asli yang rumahnya sempit sekali, buat mandiin aja juga susah gitu. Kadang kita mayitnya juga naruhnya susah. Nih kalau itu nanti kita alihkan ke masjid nanti pokoknya proses mandiin, Ngapain? boleh kita boleh masjid sebagai rumah. Insya Allah. Boleh. Boleh itu untuk manfaat umat itu ya.
Ya di mana lagi kalau di mana? Iya. Kalau di zaman baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya waktu mati, kan ada ahlus sufa. Apa tuh ahlus sufa? Para sahabat yang miskin, yang di bawah garis kemiskinan, ditempatkan sama Nabi di emperan masjid. Itu kan lebih mantap. Di masjid itu bukan tok untuk sholat, untuk kesejahteraan umat. Tapi kembali ke soal sedekah yang gimana Ustaz ngumuminnya. Saya nggak tertutup untuk mengatakan boleh, tapi dengan catatan. Boleh banget, boleh banget. Lebih ya, karena di hari Kamis kan itu udah nggak ngaji ya, kali Iya ya. Pak Ustadz Muhyiddin. Muhyiddin udah nggak ngaji. Udah nggak mau ngaji. Kemarin malah ngomong sama Ali, kan Kiai Makmun udah nggak ngajian, sorry. Malah Pak Ustadz pengen ngomong sama Abi, Senin Selasa Rebo pengen ngaji ngomong gitu. Oh gitu. Iya. Yang ada bilang Senin bis udah nggak ngaji. Itu kemarin emang udah nggak ngaji. Cuman kemarin Jumat Ali tanya Abi katanya, Abi pengen ngomong, ya udah kata Ali ngomong langsung aja Pak Ustadz sama Abi katanya gitu. Ya, kalau gitu tunggu dari WA dari Ari ya. Dengan sambil kan Ustaz pada ngaji dia kesinggung. Iya. Iya. Belum nanas. Bener. Pak Ustadz jam 7 apa jam berapa? Lagi Ustaz doain dulu biar Ya. penyakit saya. Ya, Ya, ya. Mau ngotot minta panjang umur takut saya. Ustaz. Apa? Mama gua bingung. Yang paling serius kepada kehidupan itu adalah orang-orang Yahudi. Takut saya. Apalagi ada wamal wahan kalau hubbud dunya wa karahiyatul maut itu ngeri gitu cara lihat. Jadi saya nggak pernah berani tuh minta panjang umur, tapi kalau minta sehat ya. Emang disuruh Nabi itu, Ma'idah Sarah Tumullah Tas'alul Jannah wal Afiyah. Dia terus sana. Umur kan sudah ditentukan dia. Iya maksudnya. Ini makna panjang umur itu apa? Iya. Panjang itu umur itu kebarokahan. Makna, iya. Kayak Ustaz punya waktu 5 menit, ya, umur 5 menit, tapi digunakan untuk sholat isya berjamaah. Itu kan lebih berkah daripada yang sholat isya tapi tidak berjamaah. Apalagi dibanding yang nggak sholat, kan masih banyak sonon. Ngomong kan. Kalau isya jamaah, pekan nama nisfan lagi, berarti 5 menit sama dengan 6 jam. Waman sholat subha jamaah, pekan nama qawal layla kullahu. Berarti berapa menit sholat subuh? Paling 2 menit tidak ya. 2 menit sama dengan 12 jam. Wah, itu bukannya barokah itu. Jadi kalau seandainya panjang umur beneran, jangan mati-mati lah. Kira-kira gitu. Ya tadi Ustaz saya alhamdulillah tadi saya untuk minta panjang umur tuh ngeri takut. Ya, iya. Amanah kita sama anak itu sudah terpenuhi ya. Ini kan kita punya keluarga kayak ngalamin lah saya juga. Ini anak-anak sudah pada kuliah nih. Karena anak kan mereka terutama dibangun subuh tuh peran orang tua kan penting banget ya. Anak sekarang itu nggak ada. iya kan kayaknya saya lihat itu jarang anak sekarang itu membangunin orang tua tapi dibangun sendiri. Seperti kita orang tua berperan banget ya. Iya, iya. Jangan itu pulang mondok aja kadang ayo subuh. Nah, itu tugas orang tua itu sampai Sampai mau kapan? itu sampai meninggal tuh nggak ada batasnya. Oh gitu untuk memberikan Modal. Iya kecuali soal nafkah ya. Kalau Iya. nafkah tergantung. Kalau mereka umpamanya dikasih miskin sampai masa tuanya, tanggung jawab bapaknya. Kalau dia dikasih lebih, maka dia harus tanggung jawab ke bapaknya. Kalau soal amar ma'ruf nahi mungkar jangan dengan anak. Orang lain aja nggak ada selesai. Ustaz ke masjid dan orang tidur aja juga ngebangunin. Seandainya tahu kita ini anak belum sholat subuh kan wajib ngebangunin. Sampai kapan tuh? Sampai maut. Nggak ada selesainya. Ya. Cuma sayang tidurnya ngumpet lah. Kan nggak bisa dibangun. Nggak tahu gimana. Kalau soalnya saja tergantung ya.
anak jadi wajib dinafkahin orang tua kalau dia mampu, orang tuanya nggak mampu. Sebaliknya kalau mampu terus orang tua, anak nggak ada kerjaan ya nggak ada istilah bukan kewajiban gua sekarang nggak ada itu. Tapi itu wajib apa ini? Wajib kalau anak nggak makan ya. Iya, misalnya udah rumah tangga anaknya. Iya, Oh, dia tapi juga mas. tetap. Nyuruh ngaji, nyuruh sholat itu wajib mas. Oh iya itu mama maaf. Oh, iya itu mah. Iya. Kalau bicara wal takum minkum kan gitu. Nah sekarang siapa yang harus diduluku? Anggur satu, ya ketemu dah. Ditambah wa angzir asyirataka. Oh iya, Ayo. yang terdekat ya Kiai. Iya. Teman saya suka humor. Ini kadang-kadang orang bego sama istri lain, sodako, sama istri sendiri nggak mau sodako. Ketemu bini tetangga senyum. Pas ketemu bini sendiri berantem. Itu perumpamaan. Nggak ada selesainya. Dia tuh apa? Ali, Iya. bawain bawa. Ket deh. Boleh malin. Ya ini kemarin saya ada manusia silver ya, orang yang Oh. pakai kulit. Iya iya. Dia sholat, saya lihat, dia sholat. Dia sih saya tanya, lu keluar rumah dari jam berapa? Saya johor sholat di rumah. Asar, waduh nggak bisa asar, dia sholat, lalu bekerja lah dengan manusia silver. Nah maghrib itu dia kan pakaiannya silver tuh Kiai ya. Saya tanya, tadi sholat di masjid itu, di masjid saya sholat, saya cuma di halaman, dia nggak masuk karena dia Berdiri dah. berdiri. Dia sholat, dia bosan jaga. Saya tanya, pakai apa? Saya tayamum. Dia bilang gitu karena kan gemuk ngomong banyak begitu kan ya. Terus ini status sholatnya gimana Kiai? Kalau Isya sih dia udah pulang, dia mandi, dia sholat. Ini maghrib ini dia harus mengiadah apa gimana Kiai itu? Sholatnya gimana Kiai statusnya? Kalau ada nggak boleh harus pulang maghrib. Pulang lagi. Kodok gimana statusnya nanti? Dia ketika dia udah pulang. Ya kudu berhenti dari. Iya makanya saya bilang, saya doain lah ente kerja kalau dia lebih baik jangan kerja begini gitu. Ya gitu. Hmm. Nggak ada kalau sengaja nggak boleh. Kodok juga Nabi ngomong kalau sengaja. Itu kan untuk li'udhrin. Itu ini dibuat-buat gitu dia jadi profesi ya. Kemudian dia berangkat dari rumah jam 6 lah. Habis setengah 12 mandi, lohor. Terus masang lagi dah. Waduh pusing Ustaz, ya udah jangan. Berhenti. Iya, iya. Imannya udah ada rencana dulu tapi Ya iki kalau yakin kita belum. mampu majelis yang begitu Pak. Tapi saya kagum juga dalam artian dalam kondisi begitu dia masih Wajib. mampir sholat, dia masih inget sholat Ya berarti. tapi apa artinya kalau bighairi ilmi? Bingung dari ilmu. Lagu baru ya kan. Tadi saya baru ngomong kayaknya kita belum bisa sholat dah. Iya. Kemana-mana kalau gitu. Iya. Sekarang apa artinya orang sholat kalau wudhunya nggak beres? Ya berantakan. Kecuali dia dawamul wudu bisa ya, Bia? Kalau dia daimul wudu bisa, kalau dia daimul wudu. Wah susah Orang begitu ya, ya? Mana ada orang yang Gimana Kiai seandainya dia wudhu dari johor nih? Iya. Nggak maksudnya dari asar lah, Iya. asar dia tahan sampai maghrib. Tapi dia sholat Iya. pakai celana nih, aurat kan Kebuka auratnya. Untuk baik. Pusernya kelihatan. besar kelihatan. Kan ini jual. gimana pernah? Ya itu kalau artinya wudhunya masih ada, tuh dia nggak tayamum. Boleh banget. Dalam kondisi dia telanjang gitu Itu dengan kan bagus. bahan yang bikin dia simpan nggak najis kan? Enggak. Ya udah boleh itu. Asal daimul wudhu. Tapi susah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam 40 tahun pakai wudhu Isya, tapi itu berapa kali mandi, berapa kali ini. Enggak daimul wudhu, enggak. Yang berat itu kan wudhu lagi. Kopinya waduh gimana? Kalau itu nih, saya kadang ingat mati nih Bu ya. Kan kalau kita ingat mati mau mati terus kata orang lu kayak mau mati lu. Umur panjang. Hah? Ada apa? Umur panjang. Iya. Datang. Kita ingat ngomong. Pernah saya bahas di majelis. Jangan ingat mati mulu Iya. Pak Ustaz. Ih, ngaco lu. Nabi aja ngandurin 10 hari malam lah.
kalau ada Ustadz Mumin, Ustadz Dayat mendengar orang menikmati, bagus itu, bagus, mudah-mudahan doa itu udah nggak ada problem. Nggak berhenti ngomong itu terus. Nggak usah kayak orang bodoh, jangan inget mati mula, batal mati loh. Iya. Justru baginda Rasul uzkuru hari maladat. Ya itulah repotnya kalau nggak ngaji ya repot. Ini Kiai apa namanya demam ganggu Kiai nih. Oh Iya. nggak bisa. Iya. Mudah-mudahan Kiai bisa sehat. mau sehat. Mohon doanya Kiai buat perjuangan kita Kiai. Lana tergabul wa tamam kulli surah wa lisan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah wa min ajil wa ala niyatil futuh wal muluk wal rusul wa salahil ladhi wa sallallahu wa ala hasna khatina inda al-maut wa khatina على هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لنا ولوالدينا واعف عنا يا كريم. Amin. Amin. يا الله يا مجيب السائلين، يا الله يا حي يا قيوم، Amin. يا الله يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك يا الله بجمالك وجلالك أن تكرمنا بما علمنا من الخير وما علمنا من الخير وما علمنا من الخير وبما لم نعلم منه يا رب، نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا 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 دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام.